Perkenalkan, nama saya Cukito Bukit dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan membuat video tugas untuk rangkaian Slab Krismin, yaitu membuat video tutorial menggambar sistem kristal isometrik biasa dan diakis. Di sini yang pertama saya akan menggambar diakis pada kelas heksoktaedral terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan draw pen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, dan 2 buah penggaris segitiga dan juga busur. Jadi dalam menggambar itu kita terlebih dahulu mencari titik tengah dari media yang kita mau gambar. Jadi di sini saya punya lembar kerjanya dan saya akan mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Pertama bagi 2 gambarnya atau tempat penggambarannya. Di sini 17 cm, maka tengahnya itu adalah 8,5. Di sini juga 8,5. Dan kita tarik garis lurus. Nah, di sini mungkin biasanya itu menggunakan metode silang, tapi di sini kita langsung ambil tengahnya saja. Itu kira-kira 8,5, kita ambil 8,7. Dan setelah itu kita menggunakan busur, dimana titiknya kita paskan di tengah, dan untuk garisnya kita letakkan di 0 derajat dan 180 derajat. Pastikan ini lurus dan kita titiki di 90 dan 270 derajat. Selanjutnya kita tarik garis. Nah, selanjutnya ini kita akan sudah mendapat sumbu C dan sumbu B. Selanjutnya itu sumbu A pada isometrik itu 17 derajat terhadap sumbu X, 30 derajat terhadap sumbu X, 10, 20, 30, dan di sini juga 30. Selanjutnya kita tarik garis, pastikan garisnya itu melewati tepat di titik tengah. Nah, di sini kita sudah mendapat sumbu C positif, B negatif, A positif, A positif, A yang ke arah kita, dan sini ada C negatif, B positif, dan A negatif. Selanjutnya, karena perbandingan dalam menggambar isometrik itu adalah 1:3:3, di sini karena tempatnya lumayan luas, jadi kita kali 2 kan saja. Jadi sumbu A nya itu 2 cm, jadi perbandingan 2:6:6. Kita ambil 2 cm dari pusat. Nah, selanjutnya sumbu B itu 3 cm. Selanjutnya sumbu C, itu tadi 6 cm. Karena kita perbandingannya 2, jadi kita menggunakan 6 cm. Oke. Begitu juga dengan sumbu C, 6 cm. Oke. Setelah itu kita akan membuat garis sejajar sumbu A pada titik-titik 6 cm di sumbu B dan di sumbu C. Kita menggunakan 2 segitiga
Cara penggunaannya itu kita sejajarkan dulu menggunakan salah satu segitiga pada satu garis yang mau disejajarkan. Di sini garis A, kemudian kita satu segitiganya mengikuti di bawah, menutup, dan ini tarik ke titik yang mau kita tarik garisnya. Dan itu sejauh 2 cm atas bawah. Begitu juga dengan titik yang lainnya. Di sini teman-teman bisa membuat garis terlebih dahulu jika sudah susah mempaskan pada ukuran 2 cm nya. Jadi ukuran 2 cm nya nanti disesuaikan. Nah, selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Memastikan titik 2 cm nya. Pastikan titiknya benar-benar pas ya teman-teman, soalnya akan mempengaruhi bentuk kristalnya. Senti. Ini juga 2 cm. Ini juga 2 cm. Oke, setelah itu kita tinggal tarik garis ya teman-teman. Kita tarik garis sejajar sumbu C pada titik-titik yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Setelah ini kita akan membuat rusuk-rusuk bagian luarnya teman-teman. Di bagian titik-titik yang ini kita buat sejajar sumbu C, dimana kita juga bisa menggunakan busur, menggunakan segitiga. Di sini kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita panjangin bagian yang, karena panjangnya 6 cm dan kurang panjang. Selanjutnya itu kita menghubungkan garis rusuk bagian pinggir yang telah kita tadi buat. Selanjutnya kita itu menghubungkan ketiga bidang ini. Tiap garisnya kita hubungkan, tiap titik maksudnya kita hubungkan.
Di sini teman-teman tidak perlu menekan terlalu keras, soalnya nanti kita menggunakan draw pen untuk mengembalinya. Oke, di sini untuk rangkanya sudah jadi, lengkap penampakannya. Selanjutnya kita akan membuat bidang, teman-teman. Membuat bidang dari kristal ini. Dan kita tebali bagian sumbu utamanya terlebih dahulu biar lebih jelas. Ini bagian sumbu utamanya dan kita menggambar bidang. Yang pertama, bidang membelah kristal itu menjadi simetri. Ini bagian depan dan bagian belakang. Bisa dibuat nanti garis-garis atau putus-putus, dan juga bagian sebelah sini. Sebelah samping biar jelas. Bagus. Ini bagian dalam. Dan bagian mobil. Maaf sebelumnya karena videonya HP-nya mati, jadi videonya juga mati, dan karena terlalu fokus jadi saya tidak sadar. Oke, jadi intinya tadi yang saya lakukan selama videonya mati itu adalah penebalan bidang-bidangnya. Seperti ini bagian bawah, ini itu belum. Nah, jadi saya tadi membuat garis putus-putus dan garis-garis bidangnya. Kemudian kita bersihkan dengan penghapus. Untuk notasi bidangnya sini adalah di sini segi 4 karena nilai sumbu hitam itu ada 4, dan juga nilai sumbu ini terlihat ada 4. Dan untuk sumbu bernilai 3 pada isometri itu sumbu bernilai 3 karena memegang ini itu sudut ke sudut. Jadi kita membuat garis pembantu di sini, titik ke titiknya. Jadi notasi simbolnya itu ada 2 ya teman-teman. Pertama itu sebuah segitiga, lalu dikelilingi oleh sebuah segi 6. Karena sumbu bernilai 3
pada simetri ini bernilai 3, kemudian di inverse menjadi bernilai 6. Nah, untuk gambarnya seperti ini teman-teman. Ini adalah sumbu cemin. Ini untuk sumbunya karena mulai positif, ini B negatif, ini C positif, ini negatif, dan ini positif. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa diwarnai teman-teman. Dan untuk contohnya itu yang sudah diwarnai seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh gambar ya, tetapi tidak memiliki garis bantu yang terlihat, tapi untuk warna bidangnya jelasnya seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya inilah gambar isometrik untuk kelas heksa oktahedral. Selanjutnya itu adalah kelas diakis. Baru gambar isometri diakis. Pertama kita ukur seperti yang tadi, 8,5. Ambil titik tengah 8,7. Sampai kita menggunakan busur titik gambarnya. Tarik garis. Untuk sudutnya sama seperti tadi teman-teman, itu 30 derajat. Tarik garis. Nah, di sini untuk sumbunya sudah jadi. Selanjutnya itu karena pada gambar ini perbandingannya juga 1:3, namun karena kita nanti membutuhkan titik perbandingan keduanya, jadi kita menggunakan ukuran seperti umumnya aja teman-teman, itu 1:3. Kita titiki 1 cm pada titik A dan juga 2 cm teman-teman. Jadi pada gambar diakis ini memiliki 2 titik.
Begitu juga dengan sumbu B nya. Sumbu B AC. Ini 3 cm 3 cm dan juga 6 cm 6 cm. 3 dan 6. Tiga dan 6. Nah, selanjutnya kita tarik garis dari sumbu B yang bernilai 6 ke sumbu A yang bernilai ini 1, teman-teman. Tarik keduanya. Setelah itu kita tarik juga dari titik 3 cm ke titik 2 cm. Titik 2 cm. Dan titik 2 cm ini juga ke 3 cm yang di C. Jadi kita pasang-pasang dulu. Oke, setelah ini kita buat garis sejajar sumbu A menggunakan segitiga, garis segitiga di titik nah, selanjutnya kita buat garis sejajar sumbu B di ukuran 3 cm di sumbu C. Jadi kita buat sejajar sumbu B pada sumbu C. Begitu juga dengan yang di bawah. Nah, selanjutnya kita sesuaikan ukurannya ini 6 cm. Ini juga 6 cm. Nah, selanjutnya kita buat garis sejajar sumbu A pada titik 3 sumbu B. Ini cukup untuk menyatukan garis ini saja, teman-teman, untuk mendapatkan titik potongnya. Sudah seperti ini, kita juga membuat garis sejajar sumbu C pada titik
A berukuran 1 cm. Nah, ini kita hubungkan teman-teman. Oke, selanjutnya kita tarik garis dari titik ini ke titik pertemuan ini tuh, ke titik-titik pertemuan perpotongan garis ini. Begitu juga dengan sebelah sini. Ini selanjutnya kita tarik garis-garis ini ke pertemuan yang di sini teman-teman, dari titik di sini. Di sini sudah jadi, tinggal membuat sketsanya teman-teman. Jadi di sini titik ini sebagai bagian bawah, yang bentuk segitiga ke pertemuan garis ini. Ke pertemuan garis di sini dan di sini teman-teman. Ini dan ini pertemuannya di sini. Ini tarik garis. Itu juga dengan yang ini. Ini juga teman-teman pertemuan garis yang ini dengan yang ini. Jadi di sini dan di sini. Nah, untuk yang di atas juga seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah titik ya, dan ditarik ke pertemuan garis ini. Nah, ini juga di sini teman-teman. Ini pertemuan titiknya. Sini. Selanjutnya itu kita langsung buat rangkanya aja teman-teman, supaya bentuknya terlihat. Rangka luarnya seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu untuk dia ke situ berupa bidang-bidang yang segi 5. Nah, ini adalah bagian depannya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membuat bagian dalam atau bagian belakangnya.
Di sini kita memperjelas garis sumbu utamanya teman. Nah, kita bisa bersihkan. Ini adalah gambar rangka dari diakis reguler kelas diakis dodecahedral. Kemudian kita akan membuat bidang yang bagi diakis ini menjadi simetri. Nah, untuk bidangnya sendiri itu yang pertama kita bisa ambil bidang yang sini. Nah, ini bidang yang sebelumnya videonya juga mati. Jadi ini adalah selanjutnya kita warnai bidang tersebut. Ini seperti ini gambaran ketika diwarnai. Ini kita akan membuat notasi sigmanya. Karena bernilai 2, dia kisahnya dia lingkaran sumbu A plus A positif juga B nya negatif dan juga C nya positif. C negatif. Selanjutnya untuk sumbu tekan pendiatnya itu dia juga sama bernilai 3, yaitu ini dan ini bertemu dengan titik ini. Kita tarik garis saja. Tadi karena penyimpanannya penuh jadi videonya mati. Jadi ini adalah gambar diakis dodecahedral. Jadi beginilah bentuk kristalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.